Indonesia sama siapa, Pak? Indonesia pemimpinnya siapa? Pak Para. Oke. Kalau adik-adik kayak biasanya dari awal aja kan? Mana di dari oke. Oke, baik. Assalamualaikum adik-adik. Selamat sore. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang TPS kuantitatif. Dan materi yang akan dibawakan adalah aljabar. Sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar belum apa itu aljabar? Nah, aljabar itu merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Nah, aljabar ini ditemukan pertama kali oleh seorang cendekiawan bernama Al-Khawarizmi. Aljabar digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di banyak bidang studi, seperti contohnya matematika, kimia, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, bentuk dari aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau biasanya konstanta itu adalah yang bernilai tetap dan variabel atau nilai peubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian perpangkatan, dan pengakaran. Nah, seperti contohnya yang pertama diberikan 4A. Yang kedua yaitu 2A kurang 4. Yang ketiga yaitu 4X kuadrat ditambah 3X kurang 6. Yang keempat adalah X ditambah 1/Y. Dan yang kelima adalah bentuk pecahan yaitu CX ditambah BY per AZ. Oke, baik. Dalam bentuk aljabar ini ada namanya unsur-unsur pembentuknya. Yang pertama adalah rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke dalam bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Biasanya itu dituliskan dalam bentuk tanda kurung. Seperti ini. Seperti ini. Yaitu kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga bentuk yang kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika berdasarkan suatu masalah. Artinya biasanya rumus persamaan ini digunakan pada soal cerita. Nah, soal cerita itu ingin kita selesaikan bagaimana penyelesaiannya dalam matematika. Nah, kita buat dalam rumus persamaan. Nah, seperti ini kakak punya contoh, yaitu diketahui jumlah pensil milik Ani dan Budi sebanyak 10 buah. Jika pensil milik Ani sebanyak 4 buah, maka berapakah jumlah pensil milik Budi? Nah, coba adik-adik kira-kira bagaimana pemisalan dari soal cerita ini ke dalam rumus persamaan. Yang pertama kita lihat, diketahui jumlah pensil Ani dan Budi sebanyak 10 buah. Kita misalkan dulu bahwa punya si Ani kita misalkan sebagai X dan Budi kita misalkan dengan Y. Maka rumus persamaan yang dapat ditulis adalah X tambah Y sama dengan 10. Dan berikutnya jika pensil milik Ani sebanyak 4 buah, ya kan diketahui bahwa pensil milik Ani sebanyak 4 buah. Tadi Ani kita misalkan dengan variabel X, maka persamaan berikutnya adalah X sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah pensil milik Budi? Diketahui X tambah Y sama dengan 10 dan X sama dengan 4. Maka langsung saja kita substitusikan nilai dari X yang sama dengan 4 ke persamaan X tambah Y sama dengan 10. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 6. Nah, Y tadi kita misalkan sebagai milik Budi. Oleh karena itu,
Jumlah pensil milik Budi adalah 6 buah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, kita lanjut ke unsur pembentuk aljabar berikutnya, yaitu variabel atau peubah. Nah, variabel atau peubah adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel itu pada umumnya disimbolkan dengan huruf Latin. Bisa disimbolkan dengan huruf kapital ataupun huruf kecil. Seperti berikut ini, yaitu A, B, A kapital, C kapital, C kecil, dan D kapital. Nah, perhatikan contoh berikut ini, di mana ada persamaan 5X ditambah 7Y dikurang 2Z sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa untuk kita lanjut. Untuk persamaan 5X tambah 7Y dikurang 2Z sama dengan 0. Dari sini untuk variabel dari 5X adalah si X. Dan untuk 7X variabelnya adalah Y, dan untuk minus 2Z variabelnya adalah Z. Ya kan? Maka pada persamaan di atas terdapat 3 variabel, yaitu X, Y, dan juga Z. Oke, kita lanjutkan untuk unsur pembentuk aljabar berikutnya, yaitu koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien yang bernilai 1 pada umumnya tidak perlu ditulis. Ya, seperti contoh persamaan berikut ini. 5X tambah 7Y dikurang 2Z sama dengan 0. Nah, kalau tadi dari 5X ini variabelnya adalah si X, maka 5 disebut sebagai koefisien. Oke, 5 adalah koefisiennya. Nah, untuk 7Y, variabelnya adalah si Y, dan koefisien adalah si 7. Dan untuk minus 2Z, variabelnya adalah si Z, dan koefisiennya adalah si minus 2. Maka pada persamaan di atas koefisien dari X 5, koefisien dari Y 7, dan koefisien dari Z adalah minus 2. Ini minusnya jangan ketinggalan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Oke, baik, kita lanjut ke unsur pembentuk berikutnya, yaitu konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri-cirinya adalah tidak terikat dengan suatu variabel. Dan biasanya itu disimbolkan dengan untuk beberapa kasus konstanta ini dapat dirumuskan dengan simbol seperti huruf, yaitu A, B, dan berikutnya, dan seterusnya, atau berupa simbol khusus seperti V. Nah, diberikan contoh ada 2 persamaan, yaitu 5X tambah 3 sama dengan 0, dan K sama dengan Pi tambah 2R. Untuk persamaan 1, konstantanya adalah 3. Dan untuk persamaan K sama dengan Pi tambah 2R, konstantanya adalah si Pi. Karena untuk yang persamaan 1, di sini variabelnya si X, dan untuk di sini koefisiennya si 5. Sedangkan untuk 2R, koefisiennya si 2, dan variabelnya si R. Jadi konstanta itu nilai yang tidak diikat dengan suatu variabel. Maka untuk persamaan 1 adalah 3, dan untuk persamaan 2 adalah V.
Oke, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah eksponen. Eksponen adalah suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar yang dapat memuat pangkat. Operasi pangkat memiliki prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dan operasi hitung matematika. Contohnya yaitu persamaan X sama dengan 3Y pangkat 3. Maka dari persamaan ini diketahui bahwa variabel Y dengan koefisien 3 berpangkat 3. Ini perpangkatannya adalah 3. Oke, baik, kita lanjutkan, yaitu unsur berikutnya adalah derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat suatu variabel. Nah, seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah 2x. 2x ini berderajat 1. Kenapa? Sama seperti penulisan dalam koefisien 1, pangkat juga tidak perlu dituliskan. Jadi dia kalau misal pangkatnya 1, hanya variabelnya aja 1 gitu. Ini namanya berderajat 1. Nah, untuk persamaan berikutnya 4x kuadrat kurang 6 berderajat 2 pada variabel x-nya, ya kan? Nah, untuk yang persamaan ketiga, di sini ada 2 yang bervariabel x. Yang pertama berpangkat 2 dan yang kedua berpangkat 1. Namun yang diambil adalah pangkat tertingginya, makanya itu berderajat 2. Oke, selanjutnya unsur pembentuk berikutnya adalah suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar. Suku ini dalam aljabar dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku yang sejenis ini memiliki variabel yang sama. Artinya dalam satu persamaan itu memuat variabel yang sama. Misalnya variabelnya x aja atau y saja atau selain itu. Nah, untuk suku tak sejenis ini persamaannya itu memuat bisa ada x-nya, bisa ada variabel y-nya, dan bisa juga ada variabel z. Nah, di sini kakak ambil contoh untuk suku yang sejenis. Untuk persamaan dari 2x itu mengandung satu suku karena hanya 2x. Nah, untuk persamaan berikutnya itu 4x kuadrat dikurang 6. Ini mengandung dua suku. Yang pertama adalah 4x kuadrat, yang kedua adalah minus 6. Nah, dan yang berikutnya persamaan 4x kuadrat tambah 3x kurang 6. Untuk persamaan ini dikatakan memiliki 3 suku. Yang pertama adalah 4x kuadrat, yang kedua adalah 3x, dan yang ketiga adalah minus 6. Oke, baik. Tadi kita sudah mengetahui unsur-unsur pembentuknya, maka berikutnya yaitu operasi bentuk aljabarnya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurahan, kakak yakin adik-adik bisa untuk menyelesaikannya. Nah, di sini yang kakak ambil adalah mengenai perkalian antara dua suku. Di sini yang paling penting adalah perkalian dua suku ini diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Sebelumnya pasti adik-adik sudah pernah mendengar apa itu sifat distributif. Ya, untuk suku yang pertama yaitu X tambah Y dan P tambah Q. Apabila dua suku ini dikalikan, maka kita selesaikan dengan sifat distributif, yaitu kita ambil suku yang pertama X tambah Y. Maka penjabarannya adalah X dikali dengan P tambah Q ditambah Y dikali P tambah Q. Maka hasilnya adalah dikalikan ke dalam, yaitu XP ditambah dengan XQ dan Y ditambah YP ditambah dengan YQ. Nah, di sini kakak ada contoh soal yaitu perkalian antara dua suku X tambah 5 dikali dengan X kurang 3. Kita ambil suku pertamanya yaitu X tambah 5. Maka penyelesaiannya adalah X dikali X kurang 3 ditambah X dikali X kurang 3 juga. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 5X ditambah dengan dikurang dengan minus 15. Oke, maaf ini salah, minus 15. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 15. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Berikutnya kita lanjut operasi yang kedua yaitu pembagian. Nah, pembagian ini
dapat menghasilkan pecahan bentuk aljabar dan bilangan. Seperti contoh 4x kuadrat kurang 8x per 8x. Nah, sebelumnya untuk pembilangnya ini dapat kita jabarkan, yaitu kedua-duanya mengandung variabel x dan juga dapat dibagi dengan 4. Maka bisa kita keluarkan 4x-nya, lalu dikali dengan 2x dikurang 4 per 8x. Nah, di sini kan 4x dan di pembilangnya ada 8x, di penyebutnya ada di pembilangnya ada 4x, di penyebutnya ada 8x, maka dapat dibagikan. Sisanya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2x dikurang 4x per 2x. Ini boleh kalau misalnya untuk sama-sama dibagi 2. Maaf, ini kesalahan. Kita ambil di sini x aja. Oke, x kurang 4. Di sini x kurang 4. Oke, x kurang 4 per 2. Maka hasilnya adalah x kurang 4 per 2. Oke. Berikutnya yaitu operasi perpangkatan. Operasi perpangkatan ini kita lihat contoh berikut ini, yaitu untuk dua suku dengan operasi penjumlahan dipangkatkan dengan 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat seterusnya sampai dengan n. Lalu untuk pangkat 0 selalu kita ketahui sesuatu apapun itu dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Dan untuk pangkat 1 tetap x tambah y, dan untuk pangkat 2 bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat tambah 2x tambah y pangkat 2. Dan untuk perpangkatan 3 juga seperti itu. Nah, koefisien ini didapatkan dari rumus segitiga Pascal. Kita buat contohnya, misalkan yang pertama untuk pangkat 0 1, untuk pangkat 1 1 dan 1, untuk pangkat 2 1 2 1. 2 ini dihasilkan dari 1 ditambah 1. Nah, seperti itu seterusnya. 1 3 3 di sini nanti 1. Oke, 1. Nah, seperti itu untuk memperoleh koefisiennya. Dan untuk variabelnya, yang pertama untuk x dipangkatkan 3 ya kan. Untuk variabel suku pertamanya ini dia berikutnya akan menurun, dan untuk suku dari variabel y-nya berikutnya dia akan menaik seperti ini. Di sini dia pangkat y-nya itu pangkat 0. Dan di sini x-nya pangkat 0. Oke. Selanjutnya yaitu operasi bentuk penyederhanaan. Menyederhanakan bentuk aljabarnya. Ada contoh yaitu x kuadrat tambah 7x tambah 12 per x kuadrat kurang x kurang 12. Kita faktorkan. Oke, untuk yang pembilangnya kita faktorkan persamaan x kuadrat tambah 7x tambah 12, yaitu bentuk pemfaktorannya adalah x tambah 3 dikali dengan x tambah 4. Oke. Nah, oke. Di sini kita lihat konstantanya adalah 12. Maka faktorisasi dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang memungkinkan untuk menghasilkan 7 di suku keduanya, yaitu bilangan 3 dan juga 4. Ya kan? Makanya di sini kita bisa buat 3 dan 4. Nah, karena untuk persamaan ini semuanya berbentuk positif atau plus, maka kita dapat memfaktorkannya dengan x tambah 3 dikali dengan x tambah 4. Nah, untuk yang bawahnya x kuadrat dikurang x dikurang 12. Di mana kita faktorkan
bentuk ini, maka sama 12 itu tadi untuk menghasilkan minus 1 ini yang paling tepat adalah bilangan 3 dan juga bilangan 4. Oleh karena itu di sini kita tulis bilangan 3 dan juga 4. Nah, karena di suku keduanya ini minus, maka kita harus dari 3 dan 4 itu bagaimana untuk mendapatkan minus 1. Maka di bilangan 3 itu kita buat positif, dan untuk di bilangan 4 itu adalah minus. Maka bentuknya seperti ini. Untuk penjabaran dari X kuadrat dikurang X kurang 12 adalah X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 4. Maka dari pembilang dan penyebutnya, adakah yang bisa dibagi, yaitu X tambah 3 dan juga X tambah 3 kan? X tambah 3 dibagi X tambah 3 itu nanti hasilnya 1. Maka penyederhanaan bentuk dari pecahan ini adalah X tambah 4 dibagi dengan X kurang 4. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik, cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga adik-adik dapat menerima materinya dengan baik dan bermanfaat nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.